Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Arti dari hadis itu adalah tempat yang paling Allah cintai di suatu negeri, masajiduha, adalah masjid-masjid yang ada di negeri itu. Tempat-tempat yang paling Allah senangi, yang paling Allah sukai di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha, dan paling dibenci Allah tempat-tempat di sebuah negeri, aswaquha, adalah pasar-pasarnya. Kada mengerti pasar, mall. Allah paling suka di muka bumi ini dengan yang namanya masjid. Dan Allah paling suka juga kepada orang-orang yang suka duduk beribadah di masjid. Allah paling benci, paling tidak senang di muka bumi ini tempat yang namanya pasar atau mall. Dan Allah paling kada senang, paling kada suka orang yang ketujuh suka ke mall dan ke pasar. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ingin mendapatkan cinta Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang ingin dapat kasih sayang Allah, maka dia akan senang, dia akan lapang di waktu dia duduk i'tikaf di masjid. Orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang tidak disenangi Allah, orang-orang yang tidak disayangi oleh Allah, dia akan senang, dia akan lapang di waktu dia berada di pasar atau berada di mall. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa saat ini kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk duduk di suatu tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat duduknya kita pada hari ini di tempat yang dicintai Allah, kita pun semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-masajid buyutullah fil ard. Tudhi'u li ahli sama kama tudhi'u an-nujum li ahli al-ard." Riwayat Imam At-Tabarani. Masjid-masjid itu, ujar Nabi kita, ialah rumah-rumah Allah. Yang namanya masjid itu rumah Allah. Yang masjid, apakah ngarannya? Mihrabul Muhibbin kah? Mihrabul Muhajirin kah? Masjid Agung apakah? Itu semua adalah buyutullah, rumah Allah. Dan masjid-masjid ini bercahaya sampai ke atas langit, sebagaimana bercahayanya bintang di waktu malam bagi penduduk bumi. Kalau kita di bumi, di malam hari, kita melihat bintang-bintang di langit. Bercahaya. Bagi malaikat-malaikat yang ada di atas langit, masjid-masjid ini laksana bintang, bercahaya sampai ke atas langit. Jadi yang bercahaya pada malam hari sampai ke atas langit, yang di muka bumi ini, bukan rumah yang mewah. Bukan kantor yang mewah. Bukan hotel yang megah. Yang bercahaya sampai ke atas langit, bangunan-bangunan yang di muka bumi ini adalah al-masajid, masjid-masjid. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Makin banyak masjid, makin banyak tempat yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak masjid di muka bumi, makin banyak yang mengundang turunnya rahmat Allah kepada kita. Demikian pula makin banyak tempat-tempat maksiat di muka bumi, makin banyak pula tempat-tempat yang mengundang turunnya azab dan kutukan Allah ke muka bumi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau hendak kampung kita ini ada barakah, hendak kampung kita ini baik, hendak kampung kita ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah dirikanlah masjid-masjid, dirikanlah tempat-tempat yang dapat menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dirikan di kampung-kampung kita tempat-tempat maksiat, tempat-tempat dilakukannya dosa-dosa, karena itu akan mengundang turunnya azab, turunnya laknat ke kampung kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi beruntung sekali orang-orang yang punya rumah di sekitar masjid, orang-orang yang punya tanah di sekitar masjid, ini pasti akan dapat percikan daripada rahmat Allah yang turun ke masjid itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Qala Imam Al-Mubarakfuri, al-mu'min fil masjid kasamak fil ma wal munafiq fil masjid katayr fil qabs. Orang yang beriman itu apabila dia berada dalam masjid, seperti ikan yang berada di dalam air. Kayak apa iwak dalam banyu? Pasti senang, pasti tenang. Karena memang tempat iwak itu adalah banyu. Jadi orang beriman itu begitu dia duduk di masjid, duduk di rumah Allah, seperti ikan dalam air. Sedangkan orang-orang yang munafik, dia di dalam masjid, seperti burung di dalam sangkarnya. Kada nyaman. Orang munafik itu gelisah di masjid. Bila hari Jumat itu datang pendudian, bulik pendahuluan. Gelisah, kada nyaman, kada tenang dalam masjid. Ini tanda-tanda ada kemunafikan dalam diri kita. Jadi hendak mengetahui, hendak mengukur diri kita ini apakah mukmin, apakah diri kita ini ada munafiknya, duduk di masjid. Bila pinalakas kesemutan, ada tanda kemunafikan.
Orang yang beriman, ketentramannya, ketenangannya, kesenangannya di waktu dia berada di dalam masjid, karena masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man qa'ada fil masjid faqad zarallah wa haqqul mazur ay yukrimah." Orang yang duduk di dalam masjid itu, ujar Nabi kita, itu orang yang berilang lawan Allah taala. Kan masjid rumah Allah. Begitu kita duduk di dalam masjid, kita orang yang berilang lawan Allah taala. Setiap orang yang berilang lawan Allah taala, Allah pasti akan menghidangkan sesuatu kepadanya, pasti akan memuliakan kepada orang yang berilang ke rumahnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita naik ke rumah orang kaya, kalau kita berilang ke rumah orang sugih, kita akan dihormati dengan hidangan berbagai macam minuman makanan. Tapi kalau kita ziarah, kita berilang ke masjid, mengilangi Allah taala, kita akan dihidangkan, kita akan diberi jamuan berupa rahmat, berupa maghfirah, ampunan dosa dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka itu para ulama menyusun tata cara kita mengilangi Allah. Supaya apa? Supaya kita buliknya dapat barakah. Supaya kita buliknya dapat ampunan Allah. Supaya kita buliknya dapat rahmat Allah. Ada aturan kalau kita hendak berilang. Kalau kita hendak berilang ke rumah bupati, lapor ke piket dulu. Minta izin ke piket. Tentu pakaian kita kada pakaian sembarangan, pakaian bagus, pakaian rapi. Karena berilang ke rumah bupati. Nah, berilang ke masjid, berilang kepada Allah lebih dari itu. Pakailah pakaian yang bersih. Disuruh kita memakai wangi-wangian. Begitu kita masuk masjid, disuruh kita sembahyang 2 rakaat sebagai salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sembahyang kita 2 rakaat di masjid, tahiyatul masjid, kita pulang dari masjid, kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sangatlah bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, terutama yang dekat-dekat dengan masjid ini, yang rencananya akan dimulai pembangunannya. Maka ini akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat ampunan kepada penduduk, kepada tetangga di sekitar masjid ini insyaallah taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat. Ada 2 kali Allah menyebut masjid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram. Kemana Allah menjalankan? Bukan ke istana, bukan ke pasar, bukan ke hotel, tapi ilal masjidil aqsa, ke masjid aqsa. Setelah dari masjidil aqsa itu, Nabi kita dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik sampai langit.